Dan selamat mengikuti Bahasa Inggris untuk Bisnis. Pelajaran ketiga, percakapan melalui telepon. Lesson 3, over the phone. Dalam pelajaran ketiga ini, Anda akan berlatih bagaimana minta bicara dengan seseorang melalui telepon dan bagaimana meninggalkan pesan. Juga beberapa saran mengenai kapan sebaiknya kita menunggu atau lebih baik menelepon kembali. Dan persiapan yang perlu dilakukan sebelum kita menelpon. Dalam pelajaran ini, Anda juga akan berlatih meminta pihak lain memperjelas kata-kata yang diucapkannya. Dan selalu sadar pada 5 hal yang harus dihindari dalam sopan santun bertelepon. Nah, mari kita mulai. Edward dari perusahaan Dazzling Displays akan memasang peralatan yang dipesan Hale & Hearty Foods di gedung pameran. Edward menelpon Harvey untuk sekedar memastikan lagi peralatan yang perlu dipasang. Good afternoon, Hale & Hearty Foods. Kate speaking. Selamat siang, Hale & Hearty Foods. Bisa dibantu? Kate di sini. Yes. Could I speak to Harvey Judd, please? Bisa bicara dengan Harvey Judd? May I ask who's calling? Boleh tanya dari siapa? It's Edward Bono. Edward Bono. Harvey's on another call at the moment. Do you mind holding? Harvey juga sedang ditelepon. Bisa ditunggu? Sure. Ya. I'm afraid that line is still busy. Are you still happy to hold? Saya rasa masih belum selesai ditelepon. Masih mau ditunggu? Actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Kalau bisa, tolong minta Harvey telepon saya kalau sudah selesai nanti. Sangat penting nih. Perhatikan cara Edward minta bicara dengan Harvey. Could I speak to Harvey Judd, please? Begitulah lazimnya apabila kita minta bicara dengan seseorang di telepon. Ada cara lain. Is it possible for me to speak to Harvey, please? Apakah bisa saya bicara dengan Harvey? Atau kadang-kadang ada yang memulainya dengan I'm after Harvey Judd. Is he in? Saya mencari Harvey Judd. Apakah dia ada? Kedua pembuka tadi bukanlah kata-kata yang harus selalu dipakai, melainkan hanya sekedar untuk diketahui. Mari kita berlatih. Could I speak to John, please? Is it possible for me to speak to John, please? I'm after John Brown. Is he in? Sedikit catatan soal sopan santun di telepon. Perlukah kita menunggu sampai orang yang kita cari selesai berbicara di telepon dengan orang lain? Ada pepatah bisnis yang berbunyi, time is money. Waktu adalah uang. Nah, Anda dalam dunia bisnis, di mana waktu harus dapat dimanfaatkan untuk menjadi uang. Dengan kata lain, waktu itu sangat berharga sekali. Dalam contoh ini, kita tidak tahu kapan orang yang kita cari akan selesai berbicara di telepon. Karena itu, sebaiknya tinggalkan saja pesan. Kalaupun Anda memilih untuk menunggu, jangan menunggu terlalu lama. Patokannya kira-kira 0,5 sampai 1 menit. Itu pun sebenarnya sudah terlalu lama. Dalam pertama kali berhubungan dengan seseorang, apalagi dengan maksud meminta sesuatu, maka lebih baik apabila Anda mencoba menelponnya lagi, daripada meninggalkan pesan agar yang bersangkutan balik menelepon Anda. Perhatikan sekarang bagaimana Edward meminta agar Harvey balik menelpon dia. Are you still happy to hold? Masih mau ditunggu? Actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Kalau bisa,
tolong minta Harvey telepon saya kalau sudah selesai nanti. Sangat penting nih. Edward menghindari kata no, dan sebaliknya menggunakan kata actually. Dalam sopan santun telepon, kata no termasuk salah satu kata yang sebaiknya dihindari. Sebagai gantinya, gunakanlah kata actually. Memang tidak sedikit ahli bahasa yang mengkritik pada terlalu sering digunakannya kata actually. Tetapi dalam contoh ini, kata actually boleh dibilang kata yang paling tepat untuk memperlunak sikap menolak. Perhatikan dan ulangi. Actually, could you ask Harvey to call me? Actually, could you ask Harvey to call me when he gets off the phone? It's quite urgent. Satu lagi sopan santun di telepon. Selain kata no yang sebaiknya dihindari, ada beberapa kata lain yang sedapat mungkin juga jangan digunakan dalam pembicaraan bisnis di telepon. Seperti misalnya, I can't do that. Saya tidak bisa melakukan itu. Sebaliknya, justru tekankanlah pada apa yang dapat Anda lakukan. Misalnya, this is what we can do. Begini, ini yang dapat kami lakukan. This is what we can do. We can send the documents to you overnight. Begini, ini yang dapat kami lakukan. Dokumennya akan kami kirimkan malam ini dan sudah akan ada di tangan Anda besok pagi. Mengatakan I don't know, yang artinya saya tidak tahu, juga perlu dihindari. Sebagai gantinya, Anda dapat mengatakan, that's a good question. Let me find out for you. Yang artinya, pertanyaan bagus. Akan saya carikan jawabannya. Kata lain yang selayaknya juga dihindari adalah just a moment. Tunggu sebentar. Sekiranya Anda terpaksa menghentikan sebentar pembicaraan, sebutkanlah kira-kira berapa lama dan alasannya. Misalnya, could you excuse me for 10 seconds? I just have to sign an urgent form for someone. Maaf, saya potong sebentar, 10 detik. Ada surat yang perlu diteken. Kata-kata lain yang sebaiknya pula dihindari adalah you'll have to. Anda harus begini. Atau Anda harus begitu. Kedengarannya terlalu memerintah dan mewajibkan. Lebih baik kalau digunakan you'll need to. Anda perlu. Atau we'll need you to. Kami harapkan. Misalnya, we'll need you to sign before the end of the week. Kami harapkan Anda dapat menandatanganinya sebelum akhir pekan. Saudara sedang mengikuti bahasa Inggris untuk bisnis dari Radio Australia. Pelajaran ketiga. Pembicaraan melalui telepon. Lesson 3, over the phone. Perhatikan dengan seksama kata-kata dan ungkapan baru dalam percakapan berikut yang akan diikuti dengan terjemahannya. Of course. Could I have your name again, please? Tentu. Boleh tahu lagi nama Anda? Yes, it's Edward from Dazzling Displays. Ya, Edward dari Dazzling Displays. Sorry, I didn't quite catch that. Maaf, tidak begitu terdengar. It's Edward from Dazzling Displays. My phone number is 91235677. Edward dari Dazzling Displays. Nomor telepon saya 91235677. 91239677? 91239677. That's 5677. 5677. Sorry, 91235677. Maaf, 91235677. That's right.
Itu dia. I'll have him call you as soon as he's off the phone. Akan saya sampaikan supaya segera menghubungi Anda setelah dia selesai di telepon. Thank you. Goodbye. Terima kasih. Goodbye. Kembali. Perhatikan cara resepsionis meminta kepada Edward agar memperjelas kata-katanya. It's Edward from Dazzling Displays. Edward dari Dazzling Displays. Sorry, I didn't quite catch that. Maaf, tidak begitu terdengar. It's Edward from Dazzling Displays. Edward dari Dazzling Displays. Resepsionis kurang menangkap seluruh kata-kata Edward. Karena itulah ia berkata, "Sorry, I didn't quite catch that." Maaf, tidak begitu terdengar. Dengan kata lain, sebenarnya ia minta diulangi. Dalam hal ini, ia juga dapat berkata, "Can you repeat that, please?" Maaf, bisa diulangi. Atau bisa pula dengan hanya mengatakan, "Sorry," maaf, yang bila diucapkan dalam nada pertanyaan dapat berarti sama, yaitu tolong diulangi. Perhatikan dan ulangi. Sorry. Sorry, I didn't quite catch that. Can you repeat that, please? Cara lain untuk memperjelas kata-kata seseorang di telepon adalah dengan menirukan apa yang menurut Anda telah dikatakannya, dan menekan kata yang tidak begitu jelas dengan nada pertanyaan. Sebagai contoh, perhatikan pembicaraan antara Edward dan resepsionis. My phone number is 91235677. Nomor telepon saya 91235677. 91239677? 91239677. That's 5677. 5677. Perhatikan latihan berikut. Tirukan suara laki-laki yang mengulangi pembicara sebelumnya. The 6th of October. The 6th of October? 9902. 9902? Sebelum kita berpisah, berikut latihan untuk dipraktekkan agar Anda dapat tetap mengingatnya sampai kita bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Could you ask him to call me? To call me? To call me? Could you ask him to call me when he gets off the phone? Could you ask him to call me? To call me? To call me? Could you ask him to call me when he gets off the phone?